Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah membaca, Bapak Nur Irwansyah MPD. Dan teman-teman saya yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Alaika Nur Oktaviani dengan NPM 20222 1500214 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Fakultas Bahasa dan Seni dari Universitas Indah Prasta PGRI Jakarta. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul membaca pemahaman literal. Sebelumnya saya harap semuanya memfokuskan mata dan telinga untuk menyimak dan mendengarkan materi yang saya akan sampaikan. Pengertian membaca literal. Menurut Bun Reo dan Ross pada tahun 1996, halaman 43, menyatakan bahwa membaca pemahaman literal adalah membaca teks bacaan dan memahami isi bacaan tentang apa yang disebutkan di dalam teks yang tersurat. Kompetensi membaca pemahaman seperti yang diuraikan disebut di atas adalah suatu hal yang mutlak dimiliki oleh siswa sejak usia SD. Hal ini dapat dicapai setelah mereka mampu membaca permulaan. Membaca permulaan diajarkan pada kelas rendah di SD, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Sementara membaca pemahaman mulai diajarkan pada tingkat kelas 3 dan dimulai pada latihan pemahaman tingkat rendah atau literal dan secara bertahap dikembangkan sesuai jenjang kelasnya. Terampil dan mampu membaca tidak diperoleh secara alamiah, tetapi diperoleh melalui proses pembelajaran yang bertahap dan sistematis. Haryadi dan Zamzami pada tahun 1996, halaman 303, menyatakan bahwa membaca adalah suatu aktivitas yang disengaja dan terencana. Dengan melakukan aktivitas proses membaca berarti melakukan aktivitas proses makna kata, memahami konsep, memahami informasi dan memahami ide yang disampaikan penulis dan dihubungkan dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki oleh pembaca. Bonfey dalam Rumijan pada tahun 2002, halaman 25, menyatakan bahwa mengembangkan pemahaman literal dibagi dua kategori, yaitu kemampuan mengenal dan kemampuan mengungkapkan kembali isi bacaan berupa 1. Detail, 2. Ide pokok, 3. Urutan, 4. Perbandingan, 5. Hubungan kausal, dan 6. Pelaku dalam bacaan. Dari uraian isi bacaan literal atau seperti yang tersurat di dalam teks bacaan dan pada hakikatnya adalah kemampuan menginterpretasi makna dalam teks bacaan. Untuk membangun pemahaman literal, siswa diberikan panduan pernyataan arahan seperti yang dikemukakan oleh Bun Reo dan Ross pada tahun 1996, halaman 47, yaitu 1. Siapa untuk menanyakan orang, binatang, atau tokoh di dalam wacana. 2. Apa untuk menanyakan barang, bench, dan peristiwa. 3. Di mana untuk menanyakan tempat. 4. Kapan untuk menanyakan waktu. 5. Bagaimana untuk menanyakan proses jalannya suatu peristiwa, alasan untuk sesuatu, dan 6. Mengapa untuk menanyakan sesuatu sebagaimana disebutkan di dalam bacaan. Salah satu tingkatan dari membaca pemahaman adalah membaca literal. Tingkatan membaca ini adalah tingkat yang terendah dalam membaca pemahaman. Membaca pemahaman jenis ini difokuskan pada pemahaman makna secara tersurat yang terdapat di dalam teks bacaan. Jadi, membaca pemahaman literal adalah membaca teks bacaan dengan maksud memahami makna yang terkandung dalam teks itu sendiri tanpa melihat makna yang ada di luar teks tersebut. Dengan melakukan aktivitas proses membaca berarti melakukan aktivitas memproses makna kata, memahami konsep, memahami informasi, memahami ide yang
disampaikan penulis dan pengetahuan yang telah dimiliki oleh pembaca. Oleh karena itu, untuk mengukur pemahaman jenis membaca level ini, kita dapat menggunakan kata-kata kunci pertanyaan. Apa, siapa, di mana, atau kapan. Pemahaman literal artinya membaca hanya memahami makna apa adanya, sesuai dengan makna, simbol-simbol, bahasa yang ada dalam bacaan. Oleh sebab itu, membaca pemahaman literal ini lebih difokuskan pada memahami makna setiap kata dan kalimat yang terdapat dalam teks tersebut. Dalam hal ini, biasanya makna yang terdapat dalam teks itu tidak tersirat, tetapi tersurat. Dalam hal ini, proses membaca dapat pula dikatakan sebagai proses mendapat informasi atau pesan yang disampaikan oleh penulis dengan cara memahami lambang, tanda, tulisan yang bermakna. Pada dasarnya, model-model membaca pemahaman literal ini banyak dan disesuaikan dengan tujuan membaca literalnya. Di sini, seseorang membaca dituntut untuk mampu mengenali dan mengungkap isi bacaan berupa detail, ide pokok, urutan, perbandingan, hubungan, kausal, pelaku dalam bacaan, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi merupakan faktor yang cukup besar pengaruhnya terhadap kemampuan membaca. Motivasi untuk membaca dapat dibedakan berdasarkan sumbernya. Dalam hal ini ada motivasi yang bersifat intrinsik, yaitu yang bersumber pada membaca itu sendiri, dan informasi ekstrinsik yang sumbernya terletak di luar membaca itu. Contohnya, motivasi yang intrinsik ialah keinginan atau dorongan untuk mendapatkan penghargaan atau untuk mendapatkan imbalan. Lingkungan keluarga. Orang tua yang memiliki kesadaran akan pentingnya kemampuan membaca akan berusaha agar anak-anaknya memiliki kesempatan untuk belajar membaca. Kebiasaan orang tua membacakan cerita untuk anak-anak yang masih kecil merupakan usaha yang besar sekali, artinya dalam menumbuhkan minat baca maupun perluasan pengalaman serta pengetahuan anak. Proses membaca. Sebagai proses psikologis, membaca yang melibatkan unsur psikis atau mental dalam memahami suatu informasi. Sebagai proses sensoris, pembaca menerima rangsangan yang berupa simbol-simbol tulisan. Membedakan secara visual di antara simbol-simbol, grafik, atau huruf atau angka. Sebagai proses perseptual, pembaca tidak memperoleh makna dari lambang-lambang tertulis. Tujuan membaca literal. Membaca literal bertujuan hanya mengenal arti yang tertera secara tersurat dalam teks bacaan. Pembaca cukup menangkap informasi yang tertera secara literal atau reading the lines dalam teks bacaan. Manfaat membaca: menumbuhkan daya cipta dan meningkatkan perbendaharaan kata. Tujuan membaca. Tujuan dari membaca pemahaman menurut Wicaksono pada tahun 2015 halaman 76. Bahwa tujuan pelajaran membaca pemahaman meliputi 1. Pembaca bisa menikmati dan hanyut dalam keindahan yang terkandung dalam bacaan. 2. Menemukan strategi yang cocok dalam memahami bacaan. 3. Menggali ilmu pengetahuan lebih dalam. 4. Dapat mengkaitkan pengetahuan yang baru dengan pokok-pokok bacaan. 5. Dapat memberikan penguatan serta sanggahan terhadap penjelasan yang kurang benar atau kurang dipahami. 6. Dapat bereksperimen. 7. Dan mampu menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan. Jenis-jenis membaca pemahaman. 1. Pemahaman literal merupakan jenis-jenis membaca pemahaman paling rendah atau dasar, namun pemahaman jenis ini tetaplah penting. Karena pemahaman literal adalah jenis pemahaman yang dimana pembacanya harus menguasai informasi yang mendasarkan kemudian dipusatkan pada unsur-unsur yang benar tertulis sehingga prosesnya tidak membutuhkan berpikir tingkat tinggi. 2. Pemahaman interpretif merupakan jenis membaca pemahaman di mana pembacanya harus mampu memahami suatu informasi yang dipaparkan secara tidak langsung maupun langsung
dalam sebuah teks bacaan. Selain itu, pada pemahaman jenis ini, membaca juga dituntut untuk bisa menarik kesimpulan dengan menggunakan caranya sendiri dari apa yang telah dibacanya. 3. Pemahaman kritis merupakan jenis membaca pemahaman di mana si pembaca dituntut agar mampu membandingkan suatu informasi yang ada di dalam teks bacaan dengan aturan-aturan tertentu, ilmu pengetahuan dan pengalaman si pembaca yang terdahulu. Maka dari itu, membaca pemahaman jenis ini, si pembaca harus menggunakan ilmu pengetahuannya yang sudah ada untuk membandingkan isi dari bacaan tersebut agar bisa membuat suatu kesimpulan dan penaksiran mengenai materi bacaan. Langkah-langkah membaca pemahaman. 1. Peserta didik membaca sebuah teks bacaan dengan seksama dan cermat. 2. Peserta didik menandai kata-kata kunci penting yang ditemukan pada setiap paragraf. 3. Peserta didik menuliskan ulang informasi yang sudah didapat pada notebook menggunakan kalimat atau bahasa sendiri. Dan terakhir, peserta didik mendiskusikan bersama teman-temannya mengenai informasi yang ia dapat dari isi teks yang sudah dibacanya. Proses membaca. Proses pemahaman dalam membaca melibatkan 3 hal pokok, yaitu pengetahuan yang telah dijumpai oleh pembaca, prior knowledge, pengetahuan tentang struktur teks, knowledge of text structure, dan kegiatan menemukan makna active search for information. Pengetahuan yang sebelumnya telah dipunyai oleh pembaca merupakan pembenaran sejumlah pengetahuan tentang apa yang tersimpan dalam skemata dan dalam struktur psikologis pembaca. Penguasaan struktur teks bacaan deskripsi, eksposisi, argumentasi, narasi, dan persuasi ciri khas tersendiri. Kegiatan menemukan makna merupakan hal yang penting, karena dengan menemukan makna, maka kata dapat memahami isi bacaan yang dibaca. Membaca pemahaman literal. Pengertian membaca teks bacaan dengan maksud memahami makna yang terkandung dalam teks itu sendiri, tanpa melihat makna yang ada di luar teks tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah banyaknya pembendaharaan kata yang dimiliki, pengalaman membaca dengan teks yang sama, dan skemata pembaca lainnya yang mendukung. Proses membaca sebagai proses psikologis, sebagai proses sensoris, sebagai proses perseptual. Model-model membaca pemahaman literal ini banyak dan disesuaikan dengan tujuan membaca literalnya. Dari materi yang saya sudah sampaikan, kesimpulannya yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan membaca pemahaman literasi berdasarkan gender siswa kelas 4 SD Negeri Bantar Kaung 01 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia sebagai berikut. Siswa perempuan memiliki kemampuan membaca yang lebih baik, terutama dalam kemampuan membaca pemahaman literal dibandingkan dengan siswa laki-laki, yaitu siswa perempuan mendapatkan nilai tertinggi 92,5 dengan nilai rata-rata 70 dengan kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa siswa perempuan sudah dapat menentukan unsur intrinsik dalam teks bacaan dengan baik dibandingkan dengan siswa laki-laki. Siswa laki-laki mendapatkan nilai tertinggi 70 dengan nilai rata-rata 46,25 dengan kategori kurang. Hal ini menunjukkan bahwa siswa laki-laki memiliki kemampuan membaca pemahaman literal lebih rendah dibandingkan dengan siswa perempuan. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.